Detik-detik sidang Martin Paes terus dinantikan. Elkan Bagot tampil MVP di laga debutnya bersama Blackpool. Nathan Chuaon sukses curi perhatian di laga debutnya. Ragnar Oratmangun diserbu para pemain timnas usai bergabung dengan klub asal Belgia. Oli Romeni semakin dekat untuk bergabung bersama timnas jelang putaran ketiga. Jairo Dewal susul Sandy Walsan Patinama dan Ragnar Oratmangun. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Back timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini telah resmi menjalani debut bersama klub barunya tepat dini hari tadi. Dalam laga itu Elkan Bagot tampil sebagai starter saat klubnya menghadapi Burton di Stadion Pirelli. Back timnas Indonesia itu tampil selama 65 menit untuk membantu klubnya menang telak 4-0 guna melaju ke babak selanjutnya. Dalam laga debutnya itu sang pelatih menempatkan Elkan Bagot sebagai back tengah dalam formasi 3-5-2. Hasilnya pun memuaskan, di mana Elkan Bagot berhasil tampil tenang guna menjaga pertahanan klubnya itu. Pasca pertandingan, media Inggris pun memberikan Elkan Bagot nilai tinggi, di mana nilai tersebut kabarnya mencapai angka 8. Pemain yang dipinjam dari Ibiston ini dinilai telah menunjukkan permainan yang menjanjikan sebagai bek tengah. Elkan Bagot menikmati malam yang solid di lini tengah 3 bek pada debutnya, tulis media tersebut. Pemain bertahan itu memenangkan sejumlah pertarungan udara dan melakukan beberapa blok penting, tambahnya lagi. Ya, selepas laga itu, klub baru Elkan Bagot tersebut kabarnya akan menghadapi laga kedua League One Inggris. Pertandingan itu kabarnya akan berlangsung pada Sabtu 17 Agustus 2024 nanti. Laga tersebut pun berpeluang bagi Elkan Bagot bersama klubnya di Liga, setelah sebelumnya ia hanya duduk di bangku cadangan. Pemain timnas Indonesia yaitu Nathan Chuaon kini akhirnya mendapatkan kesempatan bermain di Swansea City di pertandingan resminya. Ia bermain ketika Swansea City mengalahkan Gillingham dengan skor akhir 3-1 di Piala Liga Inggris tepat dini hari tadi. Dalam pertandingan itu, Nathan Chuaon tampil sebagai starter. Pemain yang berusia 22 tahun itu tampil selama 67 menit sebelum ditarik keluar oleh sang pelatih. Melansir dari Wosokeret, Nathan mendapatkan rating 6,4 dengan statistik yang cukup apik di laga debutnya itu. Buktinya pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu berhasil melakukan 92% passing sukses. Debut pemain yang sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen itu pun menjadi sorotan. Bukan hanya warganet Indonesia saja, akan tetapi juga para fans Swansea City. Ya, buktinya banyak yang memberikan pujian kepada performa Nathan Chuaon itu sendiri yang dianggap tidak buruk dalam debut resminya itu. Sungguh membingungkan mengapa Swansea tidak memainkan Nathan Chuaon musim lalu. Sejauh ini dia benar-benar berkelas, komentar salah satu fans Swansea. Dia tampak hebat dalam bertahan, tapi saya berharap dia bisa lebih banyak menempatkan bola di kotak penalti, tulis lainnya. Nathan Chuaon sama sekali tidak buruk. Mudah-mudahan dia bisa bermain lebih banyak, serunya lagi. Jairo Dewal kini telah memiliki klub baru. Pemain berdarah Indonesia itu telah resmi bergabung dengan klub asal Belgia yaitu Royal Antwerp dengan status permanen. Ya, klub tersebut menggait Jairo Dewal secara gratis setelah kontraknya bersama Crystal Palace habis pada akhir musim lalu. Di klub tersebut Jairo mendapatkan kontrak berdurasi 1 tahun serta dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Jairo pun akan berhadapan dengan 2 pemain timnas Indonesia yang juga merumput di Belgia. Mereka adalah Sandy Walsh dan juga Ragnar Oratmangun. Ya, beberapa bulan yang lalu, Jairo Dewal ini memang sempat ramai diperbincangkan di tanah air setelah ia diklaim ingin membela timnas Indonesia. Jairo memang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Keinginan Jairo untuk membela timnas Indonesia diucapkan oleh mantan anggota Exco PSSI yaitu Hassani Abdul Ghani. Menurut Hassani, dia baru saja mendapatkan telepon dari nenek pemain berusia 26 tahun tersebut. Siapa cucunya? Tanya saya. Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau. Jairo Dewal, bukankah Jairo keturunan Suriname? Kata Hassani. Neneknya Jairo adik saya, kami berasal dari Manado, jawab beliau, kata Hassani kala itu.
Ragnar Oratmangun kini telah resmi merapat ke FC Vedender. Ragnar itu pun di sana mendapatkan banyak dukungan dari rekan-rekannya di timnas Indonesia. Ya, misteri masa depan Ragnar Oratmangun akhirnya terpecahkan setelah ia resmi bergabung dengan FC Vedender, di mana sebelumnya ia dicampakkan oleh klub lamanya karena ia sudah tidak masuk ke dalam rencana sang pelatih. FC Vedender pun melihat peluang itu dan mengontrak Ragnar hingga 2026 nanti. Pemain timnas Indonesia itu diminati karena mempunyai multi peran, di mana Ragnar disebut bisa menjadi gelandang atau penyerang sayap. Para pemain timnas Indonesia pun ikut bangga mendengar kabar Ragnar mendapatkan klub baru, di mana mereka ramai-ramai memberikan dukungan kepada Ragnar agar sukses bersama klub milik pengusaha Indonesia tersebut. Let's go, tulis Jai Ises di kolom komentar unggahan akun Instagram Ragnar Oratmangun. Selamat bosku, tulis Marklock. Semoga beruntung bro, timpal Egy Maulana Fikri. Tidak hanya mereka bertiga, pemain timnas Indonesia lainnya seperti Kelvin Verden, Sen Petinama, Asnawi, dan Justin Hapner juga ikut memberikan dukungan. Tentunya ini merupakan pertanda baik bagi Ragnar Oratmangun, di mana kedepannya ia diharapkan bisa tampil lebih gemilang bersama klub barunya itu. Ya, FC Vedender sendiri merupakan klub promosi yang tampil di Liga Belgia musim ini. Namun meski demikian, FC Vedender mampu tampil apik dalam 3 pertandingan awalnya, di mana klub tersebut tercatat 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus bagi Ragnar untuk unjuk gigi. Diharapkan ia bisa mendapatkan tempat utama bersama FC Vedender. Dengan kepastian masa depan Ragnar tersebut, kini ada 2 pemain timnas Indonesia yang masih belum mendapatkan klub menjelang bursa transfer musim panas ini ditutup. Keduanya adalah Tom Haya dan Marcelino Ferdinand. Martin Paes kini terus dinanti-nantikan untuk segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu terjadi di tengah kabar yang menyebut bahwa Martin Paes akan segera menjalani sidang kasnya ini. Ya, menurut Sekjen PSSI, Martin Paes akan menjalani sidang kas ini pada Kamis 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024-nya akan diumumkan hasil sidang tersebut. 15 Agustus sidang dan 18 Agustus pengumuman. Kami harap bisa memenangkan itu, kata Yunus Nusi di Jakarta pada Rabu 31 Juli 2024 kemarin. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mengiyakan pernyataan Yunus Nusi tersebut. Ia hanya mengatakan masalah Martin Paes ini masih akan dirapatkan Federasi Sepak Bola Dunia dan juga Dikas. Tidak tahu, Pak Yunus Nusi yang lebih mengerti dari saya tidak bisa menjawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan KAS. Saya tidak tahu tanggalnya, kata Erick Thohir di Jakarta pada Selasa 6 Agustus 2024 kemarin. Jika benar sidang tersebut akan dilangsungkan pada 15 Agustus ini dan pengumumannya akan dilakukan 3 hari kemudian, maka peluang Martin Paes untuk memenangkan perkara tersebut sangatlah besar. Hal itu diungkapkan oleh staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunannya itu Hamdan Hamedan. Ia menilai kondisi COVID-19 menjadi modal kuat PSSI dan Martin Paes untuk memenangkan persidangan tersebut. Sekedar diketahui, Martin Paes dinilai melanggar regulasi FIFA artikel 9 paragraf kedua. Namun kondisi COVID-19 ini yang dapat membuka peluang Martin Paes memenangkan persidangan tersebut. Kasus Martin Paes ini merujuk kepada regulasi FIFA artikel 9 paragraf kedua, menyatakan pemain tidak boleh lebih dari 21 tahun saat bermain membela negaranya. Martin Paes bermain di timnas Belanda U21 ketika usianya lebih dari 21 tahun karena ada COVID-19, kata Hamdan Hamedan. Karena ada COVID-19, turnamen tersebut diundur 1 tahun. Jadi ada faktor itu dan diperbolehkan oleh UEFA. Kalau kita lihat di rule eligible, mereka membuka ruang untuk pengecualian seperti pandemi global dan bencana alam lanjutnya lagi. Ya, jika sidang Martin Paes benar akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2024 ini, maka sangat menarik menantikan hasil sidang tersebut. Mengingat hasil sidang tersebut menjadi penting bagi sosok Martin Paes untuk segera bisa membela timnas Indonesia. Jika Martin Paes bisa memenangkan sidang tersebut, maka kiper FC Dallas tersebut diprediksi bisa ambil bagian saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga nanti. Oleh Romeni kini terus menjadi perbincangan di tanah air seusai ia muncul di postingan Ragnar Oratmangun dan tiba-tiba di-follow oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, sebagaimana diketahui, Romeni ini memiliki keturunan Indonesia sehingga ia diharapkan untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Apalagi Coach Sintayong membutuhkan amunisi tambahan untuk lini serang timnas Indonesia. Romeni pun sempat dihubungi PSSI akan tetapi belum ada jawaban. Meski begitu, muncul lagi tanda-tanda dirinya yang disebut akan diproses naturalisasi untuk memperkuat tim merah putih. Bagaimana tidak, Romeni punya koneksi kuat dengan pemain timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun, di mana belum lama ini Romeni disebut muncul di unggahan Ragnar yang baru saja direkrut oleh FC Vedender. Ayo kawan, tulis Romeni dalam unggahan Ragnar tersebut. Selain itu, menurut kabar Instagram Nusantara Bellers, Romeni kini sudah di-follow oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan hal itu, menjadi banyak muncul tanda-tanda bahwa Romeni akan diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini masih belum ada pengumuman secara pasti. Patut dinantikan apakah Romeni nantinya akan foto dan berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.